Lili, silakan. Ya, Coach mau nanya, itu berkaitan dengan doa syafaat. Tadi kan Coach bilang baiknya kita nggak usah jadi intercessor untuk Betul. orang gitu ya, karena itu kan kita kayak membela gitu dan kita harus hati Betul. yang memang benar-benar mengasihi orang itu yang gitu-gitu. Kan udah ada Yesus, Bu. Iya, cuman kan gini Coach, kalau ada satu komunitas yang jadi kita maksudnya orang kan pada ngirim doa gitu ya, terus minta Ya. jadi seluruh komunitas mendoakan gitu. Lah, itu bagaimana tuh Coach? Berarti kan minta ya udah kita doakan di doa syafaat lalu kita ada doa syafaat misalnya komunitas. Namanya doa syafaat, Bu. Tapi arti syafaat itu bukan itu. Tapi menurut saya itu sebenarnya bukan doa syafaat, tapi doa permohonan. hmm, hmm. Berarti Kalau doa permohonan mah silakan, Bu, silakan. bukan doa syafaat berarti itu Bukan, ya. namanya di orang-orang gereja nyebutnya doa syafaat. Tapi kalau saya menemukan itu bukan doa syafaat, tapi adalah doa iman. Doa permohonan. Oh, jadi satu komunitas minta teman-teman minta semua doain satu komunitas gitu kan. Ya, Doanya ya, apa? Siapa? ya, Si A ya, ini sakit ini ada masalah ini terus ya. satu komunitas doakan. Itu berarti doa sama aja doa Doa permohonan. permohonan, iya. Oh, Tapi kalau mama doa permohonan tersebut orangnya juga dia tidak dengan penuh kasih dan penuh mengidam-idamkan kesembuhan, itu doa cuma hanya jadi slogan kan? Iya Kan iya banyak iya. kan itu ya Bu. Bisa kan ibu Iya doa, saya cuma bilang amin, amin, amin. Padahal otak gue lagi di mana-mana kan? iya Gitu. iya iya, baik coach. Ya, thank you coach. Tuh, oke, oke, oke betul Bro Dev ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi lanjut. Bro Dev, ada yang mau disampaikan? Eh, Ada bro? Nggak? eh, Oke. Ya, betul. Thank you Bro Dev. enggak bro, enggak. Udah ya? Udah semua ya? Oke, gue lanjutin dulu ya. Nanti setelah ini teman-teman bisa ngeliat. Betul. Jadi gitu ya. Nah, kita lanjutin ya doa syafaat. Nah, intinya konteksnya syafaat itu intercessor ya. Jadi kita tuh antara kalau menurut saya di gereja itu sebenarnya doa permohonan, bukan doa syafaat. Karena syafaat tuh lo harus ngebela, lu ngebela gitu. Tapi namanya memang disebutnya sekarang syafaat gitu. Terus kemudian doa penyerahan diri. Nah, ini yang tadi Bu Kristi nanya. Yang doa boleh, doa syafaat boleh berulang kali? Boleh. Doa permohonan boleh berulang kali? Boleh, gitu ya. Nah, doa penyerahan diri. Doa penyerahan diri ini boleh dilakukan berkali-kali. Khususnya buat orang yang nggak tahu masa depannya mau jadi apa. Kita nggak tahu, misalkan contoh, saya dipanggil sama Tuhan untuk pergi ke kali, misalkan saya menginjil di Kalimantan gitu. Nah, itu perlu kita doakan, doa penyerahan diri. Jadi kita nanya, Bapak, terserah terserah engkau ya Bapak, engkau mau nyuruh aku kemana, aku akan ikutin. Nah, itu adalah doa penyerahan diri. Jadi kita berserah kepada Bapak karena Bapak yang akan tuntun kita. Itu doa penyerahan diri. Atau Tuhan bilang, oh ke Afrika ya berangkatlah ke Afrika gitu loh. Nah itu doa penyerahan diri. Begitu juga berkaitan dengan pekerjaan, apapun yang mau dilakukan, kita bisa minta kepada Bapak, Bapak, Bapak mau mengarahkan aku kemana? Aku mau melakukan apa? Nah itu lakukan namanya doanya penyerahan diri. Jadi kita bertanya kepada Bapak, kita serahkan diri kita, tapi jangan komplain ya. Nanti kalau mama diarahkan sama bapak kemana-mana ya jangan komplain. Kebanyakan orang udah diarahin, komplain tuh. Loh kok gue diarahin ke sini ya, kok diarahin ke sana gitu ya. Nah kayak gitu. Nah ini adalah doa penyerahan diri. Saya stop dulu doa penyerahan diri. Ada pertanyaan dulu karena ini tadi kan Bu Kristi juga ada pertanyaan ya. Jadi ini doa yang eh, doa penyerahan adalah eh, Bapak ini apa? Biar kehendak mulai yang jadi itu baru boleh pakai. Jadi Bapak Ibu tolong jangan lagi menggunakan kalimat biar kehendak mulai yang jadi hanya boleh dilakukan pada saat doa penyerahan diri. Di luar lain nggak boleh. Nggak ada guna. Karena kita udah tahu kehendaknya kok. Bapak menghendaki orang sakit sembuh. Bapak menghendaki kita diberikan kelimpahan. Bukan kaya raya ya, tapi diberi kelimpahan dalam segala hal. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Coach, Yap. sama di Yehezkiel juga itu ada satu firman di situ apa namanya berbicara bahwa aku mencari satu orang untuk mendirikan tembok agar bangsa ini tidak kubinasakan. Itu kan yang Yap. kayak tadi coach itu bilang ya. Itu ya betul ya itu ya. Betul, betul. Oh iya iya. Iya Jadi itu. sama kayak ini si siapa tuh yang bangun tembok itu aduh yang tukang minuman itu
yang membangun tembok Israel. Nah, itu dia minta kepada Bapa. Nehemia. Nehemia. Iya. Nehemia. Nah, kayak gitu ya. Jadi maksudnya itu doa penyerahan tuh. Jadi kalau kita mau tahu doa penyerahan itu ketika Yesus juga ketika mau disalib, itu doa penyerahan diri tuh. Ya. Jadi per hari ini jangan ada kalimat doa bahwa biar kehendakmu lah yang jadi. Enggak ada tuh. Kehendak Bapa udah clear dalam Alkitab. Nanti Bapak malah bingung, bukankah lu udah ajarin Yesus, kok dia masih nanya serahkan kehendak lagi? Gitu ya. Kecuali kehidupan kita mau dibawa kemana. Oke? Bu Donca, ada mau nyampaikan sesuatu? Ya, Silakan Bu. Enggak, oke. udah Coach. Terima Udah ya. kasih ya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Jadi tanggung nih dikit lagi biar cepat selesai ya. Jadi, nah doa dalam roh. Nah ini berbahasa roh intinya. Jadi pemakaiannya untuk apa? Untuk pribadi. Ini pribadi untuk bukti awal kita udah dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Sebagai sarana komunikasi dengan doa, pujian, dan penyembahan. Dalam pertemuan jemaat di mana yang berdoa dan ada yang menafsirkan. Dan ada juga karunia pelayanan sebagai jawatan, ada yang menerima dan ada yang tidak. Jadi ada yang menerima dan yang tidak. Kalau kami di Keris, kebetulan kami semua diajarkan bagaimana caranya intim sama Bapak. Dan kalau seandainya di dalam jemaat ketika ada yang berbahasa roh, wajib ada yang bisa menafsirkan. Kami bisa menafsirkan. Dilatih itu di kelas itu kami dilatih. Jadi walaupun bukan berarti dilatih itu artinya kami 100% benar, belum tentu. Makanya mesti diasah kebiasaan kayak gitu. Karena di beberapa gereja, apalagi Keris ya, kami buka-bukaan aja ya kalau di Keris. Pada saat momen tertentu ya, nggak di setiap momen ya, di momen tertentu. Jadi ketika kami mendoakan orang untuk berangkat mission trip, itu kami diminta untuk ketika mendoakan Tuhan berpesan apa kepada kita untuk kita sampaikan kepada murid-murid yang akan berangkat mission trip. Yang kedua adalah doa pekerja. Ketika doa pekerja juga sama. Doa pekerja kita doakan, terus kemudian kita belajar menafsirkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Nah, itu harus kita belajar. Itu juga ada. Nah, kalau di Amerika, beberapa teman-teman saya cerita yang melakukan itu namanya Assembly of God. Kalau di Indonesia namanya kalau nggak salah GSJA katanya ya. Gereja GSJA, tapi nggak tahu di Indonesia melakukan itu apa enggak. Jadi Assembly of God itu dasarnya kalau di Amerika kayak gitu. Jadi ketika ibadah, terus ada yang berbahasa roh, terus ada yang menafsirkan. Gitu ya. Kalau di Indonesia saya nggak tahu melakukan itu apa enggak. Tapi kalau di Indonesia adalah GSJA. Bukan GSJS ya, GSJA ya. Jemaat apa ya namanya, gue lupa. Gereja apa gitu jemaat. Pokoknya GSJA. Gitu ya. Nah, kita lanjutin dulu. Ini kalau doa roh ya, doa dalam roh. Doa dan puasa. Jadi kapan kita puasa? Biasanya alasan puasa karena kita mau memilih pelayan Tuhan. Dan kenapa harus puasa? Karena kalau kita puasa, kita lebih peka secara rohani. Dan tujuan kita supaya lebih dekat sama Tuhan, sehingga kita bisa peka mendengar suaranya. Jadi kalau saya lagi momen-momen memang lagi mau puasa 48 jam, kalau puasa 24 jam saya mau sering gitu ya. Tiap hari juga puasa 24 jam, 20 jam itu udah biasa. Jadi kalau saya mau puasa 48 jam, saya tuh lagi mau sensitif, mau denger Bapak, saya baca banyak firman, berbahasa roh, memuji Tuhan dan sebagainya, itu benar-benar saya hanya mau dengar suara Tuhan. Apalagi kondisi-kondisinya lagi kurang bagus. Nah, itu pasti saya akan pakai gitu ya, doa. Tapi bukan berarti puasa itu membuat kita Tuhan bergerak, tidak. Karena Tuhan sudah bergerak. Pada saat kita berdoa dengan berpuasa, kita lebih sensitif mendengar Bapa, gitu gambarannya ya. Nah, saya lanjutin dulu. Ini saya lewatin dulu karena menurut saya ini banyak yang udah tahu bahwa karya Yesus sudah selesai, segala kutuk dan tebus, jadi nggak ada lagi kutuk-kutukan dan sebagainya. Jadi iman adalah kuncinya untuk kesembuhan. Kita ada pengakuan mendeklarasi, tapi ada bagian ini, 7 langkah menuju doa terjawab. Ini bagian akhir malam ini ya. Jadi secara materi udah semua nih lengkap. Jadi ada 7 langkah menuju doa terjawab. Jadi bagaimana cara doa terjawab? 1,
kita putuskan hal yang Anda inginkan dulu apa. Jadi pakai ayatnya Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 supaya nggak bimbang hati gitu ya. Kedua, bacalah ayat Alkitab yang menjanjikan jawaban yang Anda butuhkan. Jadi ingat ya, jadi putuskan apa yang Anda mau. Oh, saya lagi butuh tentang keuangan. Oh, kedua apa? Atau oh, saya butuh untuk kesehatan. Cari ayatnya dengan bilur-bilur yang sudah sembuh. Berarti dua ya. Yang ketiga, dan memeditasikan dulu. Jangan perkatakan dulu, meditasikan dulu, renungkan. Tiga, baru berdoa, minta kepada Allah hal-hal yang Anda inginkan. Permohonan, minta, iman, deklarasi gitu ya. Keempat, percaya bahwa Anda telah menerimanya. Lima, menolak untuk bimbang. Enam, renungkan janji Allah. Jadi udah perkatakan ya, terus kita pikirkan hal-hal yang manis. Jadi nggak boleh mikir yang jelek, karena kalau mikir yang jelek pasti munculnya khawatir gitu ya. Supaya nggak khawatir itu. Kalau mas sampai khawatir gimana? Ya serahkanlah kepada hati padanya ya. Serahkan pakai doa untuk mengatasi kekhawatiran. Kemudian renungkan janji Allah, dan kemudian akhiri dengan memberikan puji-pujian. Jadi renungkan. Jadi perkatakan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doaku. Nah, itu yang kita lakukan prosesnya. 7 langkah menuju doa terjawab. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan. Udah lengkap nih senjatanya. Tinggal maju perang. Coach, yang Yes. dimaksud dengan batal itu kan misalnya gini, kita cemas, khawatir, contoh gitu ya. Itu 100% langsung batal atau gimana, Coach? Kalau menurut beberapa cerita yang gua pahami, yang gua dari cerita beberapa orang, kesaksian dan sebagainya, beberapa iya. Makanya kenapa lebih baik kita merenungkan firman dulu sampai firm, yakin. Kalau ditanya kayak saya jawab itu, yang saya tahu. Karena beberapa yang saya tahu begitu. Kita nggak boleh meragukan sama sekali, sedikit pun. Iya Karena coach, sebenarnya aku jadi ingat nih. Katanya kalau kita tuh doa tuh kayak nggak yakin, kayak gimana ragu-ragu gitu, kayak mencurigai Tuhan loh. Gimana sih Iya, kok iya. Tuhan dicurigain gitu kan ya? Iya, iya. Makanya aku nggak nih, aku percaya, fully persuaded lah, yakin, seyakin-yakinnya. Tapi Amin. kenyataannya aku gitu. jadi pengen bilang lalalala belum belakangan. Iya, harus yakin. Karena kenyataannya gitu Yakin. sih. Memang kalau kita Iya sendiri benar. juga ragu dapet apa enggak, mendingan kalau saya misalkan, waduh gue udah ragu nih kali ini, ya udah perkatakan, imani aja Bu, renungkan firman, udah nggak usah dipikir, kita fokus yang kan. Bukan berarti gue juga nggak pernah salah di awal-awal kan Bu. Karena tadi aku berpikirnya gini, Coach. Kalau dari pihak Tuhan tuh kan sebenarnya ready kan, ready everything itu ready gitu kan. Yang membatalkan Lebih tepatnya gini Bu, ini lebih tepatnya ya, lebih tepatnya bukan Tuhan yang ready Bu, ini udah gua kasih, ini anggaplah ini Iya. hadiah, udah kasih Bu, It is finished. done Sudah, gitu ya. Top 3. sudah. Yang jadi masalah adalah ibu udah ngambil atau belum. Iya, jadi pemahaman aku nih. Doa itu konsepnya adalah mengambil, bukan Tuhan berikan. Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Tuhan sudah memberikan berkat, tapi kita ambil apa enggak? Jadi prinsipnya bukan Tuhan ngasih lagi, Tuhan udah ngasih Bu. betul. Tadinya aku berpikir gini, Coach dan Bu Nini, Tuhan tuh kan standby lah gitu ya, karena emang udah memberi gitu kan, tinggal kita ngambil dari Dia. Tapi itu kan bisa dua hal yang membatalkan diri sendiri ataupun iblis gitu kan. Maksudnya gini Coach, dengan kita khawatir, aku tadinya berpikir begini, khawatir kan di dalam hati gitu. Maksudnya iblis kan nggak denger gitu loh. Aku tadinya berpikir gitu, mungkin belum 100% gugur gitu. Aku sempat berpikirnya Sebenarnya begitu. nggak usah dipikirin itunya sih Bu Kristi. Kalau saya ketika merasa ragu, itu berarti saya perlu kita gini, Bilang ya. indikatornya bahwa kitanya memang belum merenungkan firman-Nya dengan dalam. Iya, benar. Perlu Jadi mengaji. nggak usah dipikirin kepanjangan gitu loh Bu. Kita mikirin itu kepanjangan malah jadi bingung. Mendingan ngapain? Yaudah renungkan aja firman sampai kita yakin, perkatakan lagi. Loh, tapi kata Coach Arif 1 kali, balik lagi.